dosa di hadapan-Nya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hati kami kita lakukan perkataan kami, pikiran kami yang mungkin menyakiti sesama kami dan menyakiti Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk menyebut nama Tuhan yang Maha Kudus. Dan menaikkan puji-pujian kami juga akan belajar akan firman Tuhan. Kalau kami sudah menaikkan doa-doa syafaat kami, biarlah ini boleh Tuhan dengar dan Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Tuhan berikan untuk setiap kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita diberikan waktu begitu panjang dari ketika kita lahir sampai dengan saat ini. Kita sudah boleh dikatakan kalau bahasa kasarnya itu saplak, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Satu hal yang rindu berdiam di dalam Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Satu hal yang rindu.
Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau malam hari kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita diberi kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Dan ada yang firman-nya, kita akan pujikan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, supaya firman ini benar-benar menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Usiakan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu, urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
Yesus, kami sangat mengucap syukur malam hari ini Tuhan, karena kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan, kami boleh membawakan doa-doa di hadapan Tuhan. Kami serahkan semuanya, biarlah campur tangan Tuhan bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami, berikanlah kami hati yang mau menerima, bahkan kami juga bisa menjadi pelaku dari firman-Mu itu Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, anak-anak berserah diri dalam tangan-Mu, karena anak tidak memiliki kekuatan, kemampuan, tetapi anak-Mu percaya bahwa Tuhan yang akan berkata-kata pada malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan dan dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri karena mungkin saya orang baru, ada sebagian yang sudah mengenal saya dan mungkin Bapak Ibu juga ada yang belum kenal. Nama saya Erdi Gule, saya dari Sumatera Utara Pulau Nias, dan sekarang saya tinggal di Pulau Jepara di rumah teman saya, dan saya ada di sini sekarang ini. Itu Bapak Ibu yang terkasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini kita belajar di kitab Roma pasal 12 ayat 16 yang banyak-banyak. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Sudah Bapak Ibu? Kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sedikit dalam hidupmu bersama, janganlah memikirkan perkara-perkara ini, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus pada saat itu kepada jemaat yang di Roma. Nah, kenapa Paulus menuliskan ataupun memberikan nasihat pada saat itu kepada jemaat di Roma? Karena Paulus menginginkan kehidupan pada saat itu, kehidupan jemaat ataupun kehidupan orang percaya itu berada dalam satu titik yang dikatakan harmonis. Berada di posisi di mana jemaat pada saat itu dikatakan tidak ada masalah atau aman-aman saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kadang kita sebagai orang Kristen lupa akan hal itu. Kenapa saya katakan bisa lupa? Mungkin karena kita sibuk pelayanan, mungkin kita karena sibuk mempersiapkan diri kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk untuk memikirkan hal-hal yang harus kita kerjakan ke depannya. Itu yang mungkin bisa membuat kita lupa akan kehidupan orang-orang yang di sekeliling kita pada saat itu. Nah, konteks pada saat itu kehidupan jemaat di Romawi pada saat itu atau di Roma adalah bukan hanya satu kelompok, ataupun bisa dikatakan contohnya orang Sumatera semua, bukan. Tetapi bisa dikatakan jemaat pada saat itu berlatar belakang berbeda-beda Bapak Ibu. Berarti kita pada malam hari ini, saya Sumatera, ada Bapak Ibu yang Jawa, mungkin ada yang dari Ambon dan segala macamnya itu kan. Berbeda-beda. Nah, di dalam perbedaan itu ada yang namanya bisa dikatakan pasti ada perbedaan pendapat. Benar nggak Pak Ibu? Ada yang namanya perbedaan pendapat. Nah, di dalam setiap kelompok kita temukan bahwa ada beberapa kepala, ada beberapa pemikiran, ada beberapa ide. Nah, untuk menyatukan pikiran-pikiran yang berbeda-beda itu susah Bapak Ibu. Kenapa saya bisa katakan susah? Pendapat saya belum tentu sama dengan pendapat Bapak Ibu. Pendapat Bapak Ibu antara satu sama dengan yang lain berbeda. Nah, itu bisa memicu suatu masalah di dalam satu kelompok Bapak Ibu yang terkasih. Contohnya di dalam suatu organisasi, contohnya di sekolah, ada yang namanya OSIS. Di dalam organisasi itu pasti ada namanya perbedaan Bapak Ibu. Ada pertengkaran, ada pertikaian dan segala macamnya pasti terjadi. Apalagi yang di
organisasi gereja. Apalagi kalau dikatakan bermacam-macam organisasi. Setiap organisasi bisa dikatakan mempunyai aturan masing-masing. Benar Bapak Ibu? Setiap organisasi mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, begitu juga pemimpinnya. Nah, saya di dalam organisasi saya tidak mungkin membawa aturan saya di dalam kelompok yang lain. Nah, puji Tuhan pada malam hari ini kita beribadah dengan berbagai macam gereja, denominasi gereja. Nah, itu kalau dikatakan itu merupakan sebuah kekuatan Bapak Ibu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Saya di dalam aturan mungkin di dalam organisasi saya dan segala macamnya itu bisa bersatu tanpa harus memandang berbeda. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan orang Kristen sering muncul masalah di dalam perbedaan Bapak Ibu. Fokusnya di mana? Fokusnya di masalah yang akan dihadapinya. Fokusnya di dalam perbedaan-perbedaan yang ditemukan. Fokusnya di dalam pemikiran-pemikiran yang mungkin tidak sependapat dengan dia. Tetapi tidak fokus kepada tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, apalagi kita pada malam hari ini adalah bapak-bapak saya bisa katakan bapak-bapak saya karena ya orang tua saya. Dan sudah pasti mengerti yang namanya apa itu pelayanan. Saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak, bapak ibu yang ada pada malam hari ini sudah sangat mengerti, sudah sangat paham bagaimana menyatukan satu perbedaan antara yang lain. Amin Bapak Ibu. Jangan nanti ada Bapak Ibu yang berkata bahwa oh enggak mas, saya dengan Bapak ini berbeda. Jangan ada seperti itu. Nah, beberapa hari yang lalu saya memikirkan satu hal tentang apa yang saya dapatkan selama saya ada di Peloso Jepara, dan saya beribadah di gereja Peloso Jepara dan juga pernah beribadah di Sering di Kedung Penjalin. Nah, setiap malam Jumat dan malam Minggu itu saya ikut ibadah pemuda Bapak Ibu yang terkasih. Nah, apa yang saya temukan dan apa yang saya pelajari di dalam hal itu Bapak Ibu? Yang saya pelajari adalah saya temukan anak-anak muda di dalam kehidupan rohaninya selama ini banyak yang kurang Bapak Ibu. Kenapa saya katakan banyak yang kurang? Saya tanyakan beberapa orang, kenapa? Kok kurang banyak pemudanya? Pemudanya banyak nggak? Banyak. Terus kenapa bisa nggak datang gitu? Terus katanya, oh iya soalnya bergeng mas, soalnya kalau geng yang satu datang nanti dia bilang, oh nggak ada teman saya di sana, nggak ada teman saya. Nah, itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan Yesus. Ada masalah di dalam hal itu. Makanya saya bilang tadi itu, kalau misalnya Paulus mengingat sedetail mungkin tentang kehidupan jemaat pada saat itu, hendaknya kita pada saat ini mengingat sedetail mungkin bagaimana kehidupan kita sebagai pemimpin. Bagaimana kehidupan kita melihat apa yang ada di sekeliling kita. Pernah saya katakan bahwa kita sebagai hamba Tuhan pada saat ini, kita jangan fokus terhadap berkat Tuhan saja. Kita jangan fokus bagaimana kita mendapatkan berkat, bagaimana jemaat bisa percaya terhadap berkat-berkat Tuhan. Tetapi kita fokus pada bagaimana kita, saya dan Bapak Ibu, saya dan jemaat bisa memahami hidup iman saya sebagai orang Kristen kepada Tuhan. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu yang beras. Kalau saya sudah memahami bahwa pribadi saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya saya juga mengerti bagaimana berkat itu mengikuti saya. Amin. Nah, ini kita lihat, kita baca di dalam hal ini dari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sampai sepikir di sini bukan dikatakan bahwa saya terima ide Bapak, saya paham tujuan Bapak, sudah paham, tetapi kalau dari sini tidak melakukannya Bapak Ibu, berbeda ada lagi. Itu yang sangat-sangat fatal Bapak Ibu. Karena kenapa bisa dikatakan bahwa ya ngomong saja. Benar kan? Bisa terjadi seperti itu Bapak Ibu. Kan kita nggak tahu hati orang, ya kan? Nah, yang dikatakan di sini adalah sehati sepikir, artinya adalah bahwa di mana saya ada, Bapak Ibu ada bersama-sama dengan saya. Di mana saya sakit, Bapak Ibu bisa merasakan bahwa saya sakit. Itu yang dikatakan di sini. Nah, kenapa Rasul Paulus mengatakan hal seperti itu? Karena di kehidupan jemaat pada saat
itu ada yang merasa dirinya itu lebih hebat, Bapak Ibu. Kalau sudah dikatakan lebih hebat, itu berarti ada orang yang dianggap rendah. Ada orang yang dia anggap itu tidak bisa melawan dia. Ada orang yang dia anggap itu tidak ada apa-apanya dengan saya. Makanya Paulus mengatakan bahwa jangan engkau sombong. Janganlah kamu merasa pintar. Kenapa? Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang ciptaan Tuhan, pribadi-pribadi yang lemah ini, kita memiliki kelemahan juga, Bapak Ibu yang berkasih. Ayat Rasul Paulus menegaskan bahwa janganlah kamu merasa pintar, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang di dalam kehidupan kekristenan pada saat ini sering terjadi masalah yang seperti ini. Dan cara kita menyadari bahwa saya sudah melakukan itu. Saya menganggap bahwa saya sudah benar di posisi itu. Kenapa? Karena bisa dikatakan bahwa saya orang yang paling paham dengan hal itu. Jadi tidak mungkin terdapat kesalahan. Tetapi pada saat orang Kristen atau orang yang menganggap dirinya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan, di situ letak kesalahannya, Bapak Ibu yang terkasih. Karena kenapa dia telah fokus terhadap apa yang dia bayangkan di dalam pikirannya bahwa ini tidak ada kesalahan. Padahal di dalam yang dia lakukan itu banyak kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah hal yang selalu kita ingat. Dan yang harus selalu kita ingat di dalam kehidupan pelayanan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk melayani, untuk memimpin, untuk mendidik, membimbing, mengajak orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, makanya kalau di firman Tuhan itu di Yohanes 15 itu berkata bahwa hendaklah kau berbuah. Nah, kalau misalnya kita mengartikan buah itu sebagai buah seperti buah kelapa, itu sudah salah. Nah, kalau misalnya kita memahami bagaimana kita berbuah, maka buah yang kita hasilkan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Amin, Bapak Ibu. Nah, itulah yang harus kita selalu ingat sebagai orang pilihan, orang yang sudah dipakai Tuhan, orang yang sudah dibekali oleh Tuhan, yang sudah diberikan pemahaman, yang sudah diberikan ilmu. Kita harus mengingat bahwa ada tugas yang harus saya kerjakan, yang harus saya ingat, dan yang harus sedetail mungkin saya pahami dan saya mengerti seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Maaf saya. Kita jangan lupakan satu titik pun, Bapak Ibu, karena nanti akan diukurkan kepada kita. Amin. Amin. Hendaklah kita menjadi guru yang baik, dan hendaklah kita melakukan apa yang kita terima dari Tuhan, dari tugas, dari hal yang telah dipercayakan oleh Tuhan sebagai gembala, sebagai pemimpin, dan sebagai guru, sebagai pengajar, dan segala macamnya. Kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita jangan hanya ditonton oleh orang lain, tapi biarlah kita juga bisa ditiru, diteladani, dan dicontoh oleh orang lain. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat mengucap syukur pada malam hari ini kalau kami boleh diingatkan kembali satu firman Tuhan bahwa kami harus mengingat bahwa kami orang-orang yang telah Engkau percayai untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh, untuk menjadi guru, dan biarlah kami memahami bahwa tugas kami adalah untuk menjadi orang yang bisa membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak yang baik, kami lemah untuk memahami firman-Mu, bahkan kami tidak mempunyai kemampuan untuk menyelami setiap rencana-rencana dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan hikmat pengertian kepada kami, kami akan mengambil firman-Mu itu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.